Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan PPT kelompok kami yang berjudul Emosi. Kelompok kami beranggotakan yaitu Nur Kolila Nasution, Litya Sepri Mahasia, Isna Sabrina, Silvi Oktaviana, Rizka Akselia, dan Maini Saabdi Utami. Yang pertama yaitu pengertian emosi. Menurut para ahli, William Cames, emosi adalah kecenderungan untuk memiliki perasaan yang khas bila kita berhadapan dengan objek tertentu dalam lingkungannya. Crow dan Crow, 1962, emosi sebagai suatu keadaan yang bergejolak pada diri individu yang berfungsi sebagai inner adjustment atau penyesuaian dari dalam terhadap lingkungan untuk mencapai kesejahteraan dalam keselamatan hidup. Dapat disimpulkan bahwa emosi adalah suatu perasaan yang mendalam yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi merupakan reaksi penilaian negatif atau positif yang kompleks terhadap sebuah rangsangan yang muncul dari luar dan dalam. Jadi emosi adalah reaksi terhadap seseorang atau kejadian yang bisa ditunjukkan kepada orang lain. Misalnya, kita senang terhadap sesuatu, marah kepada orang lain, sedih dengan sebuah kejadian, dan lain-lain sebagainya. Yang mana emosi ini juga akan semakin kuat jika diberi ekspresi fisik. Misal, kalau orang marah, jika ia mengepalkan tangan, memaki-maki, marahnya tidak akan mereda, malah makin kuat. Kemudian pembagian emosi sensoris. Emosi sensoris yaitu emosi yang ditimbulkan oleh rangsangan dari luar terhadap tubuh, seperti rasa dingin, manis, sakit, lelah, dan lapar. Kemudian emosi psikis. Emosi psikis yaitu emosi yang mempunyai alasan-alasan kejiwaan. Yang termasuk dalam emosi ini diantaranya ialah perasaan intelektual, perasaan susila, perasaan ketuhanan. Kemudian perasaan sosial, serta perasaan keindahan atau estetis. 3. Bentuk-bentuk emosi. Paul Ekman membagi emosi dasar manusia menjadi 6 berdasarkan ekspresi wajah, yaitu takut, gembira, sedih, marah, terkejut, dan jijik. Berikut ini beberapa bentuk emosi. Yang pertama ada takut. Takut ialah di mana adanya keinginan individu untuk menjauhi sesuatu dan sedapat mungkin menghindari kontak dengan suatu hal. Rasa takut meliputi fobia, cemas, khawatir, was-was, gugup, takut sekali, sedih, waspada, tidak tenang, ngeri, kecut, dan panik. Yang kedua ada gembira, yaitu perasaan terbebas dari ketegangan, di mana penyebabnya bersifat tiba-tiba atau surprise. Gembira bisa juga disebut riang, senang, bahagia, cinta, puas, dan nikmat. Yang ketiga ada sedih, emosi yang berawal dari perasaan tidak beruntung, kehilangan, dan ketidakberdayaan. Saat sedih, suasana hati akan menurun sementara, dan individu sering menjadi kurang semangat, banyak diam, dan menarik diri. Yang keempat ada marah, bersumber pada hal-hal yang mengganggu aktivitas untuk sampai pada tujuannya, di mana ketegangan atau stres pada aktivitas tersebut bertambah dan disalurkan sehingga individu menjadi marah. Yang kelima ada terkejut, suatu emosi sesaat disebabkan karena timbulnya peristiwa yang tidak terduga. Terkejut meliputi terkesiap, takjub, dan terpana. Yang keenam ada jijik, yaitu tidak suka melihat hal yang tidak disukainya, biasanya karena kotor, keji, dan lain-lain. Keempat, teori emosi. Pertama, teori menurut James Lang. James Lang mengatakan bahwa emosi adalah persepsi tentang perubahan tubuh. James menyatakan bahwa emosi adalah ketika merasa sedih, ketika menangis, marah, dan ketakutan. Teori ini berisi tentang individu menerima situasi dan menghasilkan emosi. Individu bereaksi pada situasi dan memperhatikannya. Persepsi terhadap reaksi menjadi dasar untuk emosi yang dirasakan. Pengalaman emosi dirasa terjadi setelah perubahan tubuh yang dilakukan oleh sistem saraf otonom.
Yang kedua, teori menurut Cannon Bart. Cannon mengajukan pendekatan untuk melihat adanya hubungan antara tubuh dan emosi yang dirasakan melalui riset. Cannon kemudian menyatakan bahwa emosi merupakan apa yang dirasakan dan reaksi tubuh dalam emosi saling bergantung. Menurut Cannon Bart, emosi yang dirasakan dan respon dari tubuh merupakan keadaan yang berdiri sendiri. Menurut teori Cannon, emosi dihasilkan dari stimulus luar, kemudian mengaktifkan hipotalamus. Hipotalamus mengirim output kedua arah, yaitu organ dalam tubuh dan otot-otot eksternal untuk tubuh berekspresi ke korteks cerebral di mana pola diterima sebagai emosi yang dirasakan. Ketiga, teori kognitif tentang emosi. Teori ini memandang emosi sebagai hasil interpretasi kognitif dari rangsangan luar atau dalam tubuh. Proses interpretasi kognitif dalam teori ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, interpretasi stimuli dari lingkungan. Yang kedua, teori ini menekankan pada stimuli internal dalam tubuh, berlanjut pada interpretasi kognitif dari stimuli. Selanjutnya, teori emosi dan motivasi. Teori emosi dan motivasi berjalan beriringan ataupun bersamaan. Tomkins mengungkapkan bahwa emosi merupakan energi bagi dorongan yang selalu muncul bersama. Menurut Lepper, permisahannya sangat tipis, yaitu seperti ketakutan. Ketakutan merupakan emosi, tetapi juga motif pendorong perilaku. Orang merasa takut dan terdorong melakukan perilaku yang memiliki tujuan tertentu. 5. Perkembangan emosi. Di saat anak baru lahir, saraf yang menghubungkan otak baru dengan otak lama belum berkembang secara penuh. Karena itu, respon emosional anak tidak terkendalikan. Dan pada bayi yang baru lahir, satu-satunya emosi yang nyata adalah kegelisahan yang tampak sebagai ketidaksenangan dalam bentuk menangis dan meronta. Pada saat usia 5 bulan, marah dan benci mulai dipisahkan dari rasa tertekan atau terganggu. Usia 7 bulan mulai tampak perasaan takut. Antara usia 10-12 bulan, perasaan bersemangat dan kasih sayang mulai terpisah dari rasa senang. Usia 2 tahun sampai lebih 3 tahun, anak mulai memahami hak orang lain dan mulai menunjukkan sikap berbagi, membantu dan bekerja sama, dan anak juga berbagi peran saat bermain seperti menjadi dokter atau menjadi koki dan lain sebagainya. Usia 3-4 tahun lebih, anak sudah bisa bersabar dalam menunggu giliran, menghargai orang lain, bereaksi terhadap hal-hal yang tidak benar seperti marah jika diganggu. Usia 4-5 tahun lebih, anak sudah menunjukkan sikap mandiri, mau berbagi, menolong, menunjukkan antusiasme dalam melakukan permainan, dan anak juga sudah menunjukkan rasa percaya diri. Pada usia 5 tahun sampai lebih 6 tahun, anak sudah bersikap kooperatif dengan teman, menunjukkan sikap toleran, mengekspresikan sikap yang sesuai dengan kondisi, menunjukkan rasa empati, bangga dengan karya sendiri, dan mulai menghargai karya teman. Dan semakin besar anak itu, semakin besar pula kemampuannya untuk belajar, sehingga perkembangan emosinya kian rumit. Perkembangan emosi lewat proses kematangan hanya terjadi saat usia 1 tahun. Setelah itu, perkembangan selanjutnya lebih baik ditentukan oleh proses belajar. Yang keenam adalah fungsi emosi. Fungsi emosi ini adalah sebagai pembangkit energi. Yang kedua adalah pembawa informasi, dan yang ketiga sebagai pembawa pesan dalam komunikasi intrapersonal dan interpersonal. Yang keempat, emosi berfungsi sebagai perjuangan untuk bertahan hidup. Dan yang kelima, emosi ini sebagai penguat pesan atau informasi. Dan yang keenam, emosi ini sebagai penyeimbang hidup. 7. Faktor yang mempengaruhi emosi. Yang pertama ada faktor kognitif, yaitu interpretasi individu terhadap peristiwa. Diawali oleh persepsi terhadap suatu peristiwa dan pengalaman masa lalu. Karena persepsi setiap orang berbeda, maka emosi yang dihasilkan juga berbeda. Contohnya, saat kecil kita senang diberi permen. Namun bila kita pernah tersedak permen dan hampir meninggal karenanya, maka emosi yang ditimbulkan sebaliknya, yaitu takut atau tidak senang terhadap permen. Yang kedua ada faktor fisiologis, yaitu emosi muncul disebabkan faktor dari luar diri individu. Contohnya, seseorang takut karena orang di sekitarnya ketakutan atau jika di sekitarnya gelap. Yang ketiga ada faktor stimulus, yaitu stimulus dari luar masuk ke otak. Bila stimulus diberikan, maka akan meningkatkan respon emosi.
secara terus-menerus diberikan, maka emosi perlahan menurun dan menjadi stabil. Sebaliknya, bila dihilangkan, maka emosi berlawanan akan muncul. Yang keempat ada faktor budaya. Munculnya emosi disebabkan diri sendiri atau disebut individual, ataupun disebabkan orang lain disebut kolektif. Contoh yang disebabkan faktor budaya yaitu wanita bangsawan di Jawa diharuskan menyembunyikan perasaannya, terutama dari suaminya. Atau laki-laki Prancis lebih mudah menangis daripada laki-laki Amerika, karena di Prancis laki-laki tidak dilarang menangis, berbeda dengan di Amerika, laki-lakinya harus maco. 8. Gangguan emosi. Yang pertama, gangguan bipolar. Gangguan bipolar merupakan gangguan jiwa yang membuat penderitanya mengalami perubahan emosi yang sangat drastis, yaitu dari mania yaitu sangat senang menjadi depresif sangat sedih, atau sebaliknya. Gejala mania yaitu merasa diri sangat senang, berbicara sangat cepat, sangat bersemangat, dan rasa percaya diri meningkat. Sedangkan yang kedua, gejala depresif yaitu merasa sangat sedih, lemas, dan kurang berenergi, kesepian, dan merasa bersalah. Yang ketiga yaitu gejala gabungan. Gejala gabungan yaitu merasakan mania dan depresi secara bersamaan. Gangguan bipolar dapat diobati dengan menggunakan obat-obatan dan psikoterapi. Yang pertama, obat-obatan dibagi menjadi 4, yaitu pertama, mood stabilizer seperti lithium. Yang kedua, antikonvulsan seperti asam valproat. Yang ketiga, antipsikotik seperti aripiprazol. Yang ketiga, antidepresan. Yang kedua yaitu psikoterapi. Psikoterapi dibagi 2, yaitu IPSRT, yaitu interpersonal and social read and therapy. Dan kedua yaitu CBT, cognitive behavioral therapy. Gangguan emosi yang kedua yaitu major depressive disorder. Gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang ditandai suasana hati yang sangat rendah. Gejalanya yaitu ketidakmampuan mengalami kesenangan dalam aktivitas yang menyenangkan, konsentrasi dan ingatan yang buruk, penarikan diri dari lingkungan sosial, berkurangnya dorongan seks bagi yang sudah berkeluarga, mudah tersinggung, merasa bersalah, insomnia, hipersomnia, dan yang terakhir gejala fisiknya itu merasa kelelahan, sakit kepala, nafsu makan, dan berat badan meningkat. Penyebab gangguan major depressive disorder ini yaitu ada 4. Yang pertama, faktor biologis seperti faktor genetika atau faktor keturunan. Yang kedua yaitu faktor psikologis. Yang ketiga, faktor sosial. Dan yang keempat itu faktor kesehatan. Mengidap suatu penyakit seperti HIV atau asma. Pengobatan major depressive disorder ini yaitu yang pertama, terapi perilaku kognitif, yang kedua terapi stimulasi otak, dan yang ketiga konseling. Ketiga, gangguan depresi persisten atau distimia. Gangguan depresi persisten ini adalah gangguan mental bentuk depresi kronis jangka panjang. Contoh gejalanya yang pertama merasa sedih, hampa, dan terpuruk. Yang kedua lelah kurang tidur. Yang ketiga tidak bersemangat menjalani hidup. Dan yang keempat mudah marah serta nafsu makan yang menurun. Pengobatan distimia. Pengobatan ini dapat dilakukan dengan mengkombinasikan terapi bicara yaitu psikoterapi dan obat-obatan. Gangguan depresi distimia ini dapat diobati. Yang keempat yaitu seasonal affective disorder atau bisa disebut dengan SAD. SAD ini merupakan keadaan gangguan depresi ringan yang terjadi secara musiman dan berulang. Penyebabnya
Ada 6. Yang pertama itu bisa faktor psikologi, faktor genetika atau keturunan. Yang ketiga itu faktor lingkungan. Yang keempat faktor perubahan musim. Yang kelima kurangnya vitamin D. Dan yang keenam adanya kelainan pada jiwa, seperti adanya depresi berat atau gangguan bipolar, seperti yang dijelaskan di awal tadi. Pengobatan SID ini yaitu yang pertama terapi cahaya, yang kedua psikoterapi, dan yang ketiga mengkonsumsi obat antidepresi seperti obat golongan CCRI, yaitu Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Yang kelima, Premenstrual Dysphoric Disorder atau PMDD. PMDD ini merupakan gangguan yang lebih parah dibandingkan dengan PMS yang menyebabkan penderitanya tidak bisa beraktivitas. Tanda dan gejalanya yang pertama itu merasa lemas dan lelah yang luar biasa. Yang kedua, perubahan mood yang ekstrim. Yang ketiga, tidak bisa berkonsentrasi. Yang keempat, jantung berdetak kencang. Dan yang kelima, paranoid. Penyebabnya itu yang pertama, kurangnya kadar serotonin. Kadar serotonin itu merupakan senyawa yang berfungsi memberikan sinyal antar jaringan saraf. Yang kedua, riwayat keluarga dengan PMS atau PMDD. Yang ketiga, mempunyai riwayat depresi. Yang keempat, gangguan mood atau perasaannya. Yang kelima itu kebiasaan merokok, juga dapat menyebabkan gangguan ini. Yang ketiga, pengobatan. Pengobatan dapat dilakukan dengan 5 cara. Yang pertama, obat antidepresi dan obat hormon. Yang kedua, perubahan pola makan. Yang ketiga, melakukan olahraga yang rutin dan mengkonsumsi suplemen vitamin. Yang keempat, mengelola stres. Yang kelima, mengkonsumsi obat anti radang. Gangguan yang selanjutnya yaitu depresi. Penyebab depresi yang pertama, memiliki riwayat gangguan kesehatan. Yang kedua, penyalahgunaan obat terlarang. Yang ketiga, mengidap penyakit kronis. Yang keempat, mengalami kejadian traumatik sehingga bisa menyebabkan depresi. Yang kelima, gangguan kimia pada otak. Dan yang keenam, perubahan hormon. Gejalanya itu yang pertama, selalu merasa bersalah dan putus asa. Yang kedua, cemas, mudah marah. Yang ketiga, menangis, sering menangis. Yang keempat, sulit berkonsentrasi. Yang kelima, gangguan tidur. Yang keenam, tidak bersemangat dalam menjalankan aktivitas. Dan yang ketujuh, muncul perasaan ingin bunuh diri. Pengobatan depresi ini dapat dilakukan dengan 7 cara. Yang pertama, psikoterapi. Yang kedua, CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Yang ketiga, Problem Solving Therapy. Yang keempat, Interpersonal Therapy. Yang kelima, terapi psikodinamis. Yang keenam, obat antidepresi, mengkonsumsi obat antidepresi. Dan yang ketujuh, terapi kejut listrik. Cara mencegah terjadinya depresi itu yang pertama, kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menghindari kebiasaan menyendiri. Yang ketiga, buat hidup lebih teratur. Yang keempat, konsumsi makanan-makanan yang bergizi. 4 sehat, 5 sempurna. Yang kelima, hindari konsumsi obat-obat terlarang. Sembilan, cara mengendalikan emosi. Yang pertama, berpikir dan bersifat positif. Yang kedua, hindari situasi yang bisa memicu munculnya emosi negatif. Yang ketiga, lakukan aktivitas yang menyenangkan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah dan kurang, mohon dimaafkan.